Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindrin Syahidasari. Saya dari Prodi PGMI STAI Sabili Bandung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang demokrasi negara hukum. Saya akan menyampaikan materi ini dalam bentuk PowerPoint. Mohon perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi Anda yang menonton. Oke, pada slide pertama saya akan menampilkan perkembangan konsep demokrasi dan negara hukum. Konsep negara hukum modern di Eropa dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan the rule of law, yang dipelopori oleh Alfie Disney. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi, yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam De Republik berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof, The Philosopher King. Namun, dalam bukunya The Statesman dan The Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah untuk paling baik kedua, the second best, yang menempatkan supremasi hukum, pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang dalam pemerintahan oleh hukum. Selanjutnya, kita akan membahas rule of law, Rechtsstaat, dan negara hukum Pancasila. Teori the rule of law atau Rechtsstaat atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main, rule of the game, yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah the rule of law dipelopori oleh Alfie Disney, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia ataupun orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo di Amerika. Sedangkan Rechtsstaat diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa kontinental. Konsep Rechtsstaat lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang dipelopori J.J. Rousseau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara hukum dan demokrasi. Yang pertama ada supremasi hukum. Supremasi hukum atau supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua ada persamaan kedudukan di hadapan hukum. Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law baik bagi rakyat biasa maupun bagi rakyat pejabat. Yang terakhir ada terjaminnya hak asasi manusia. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan agak berbeda dengan Disney. F. Julius Stahl menyatakan ada 4 elemen penting negara hukum, yaitu yang pertama perlindungan hak asasi manusia, yang kedua ada pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 8 prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Oke, yang pertama supremasi hukum, supremacy of law. Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
Yang kedua ada persamaan dalam hukum atau equality before the law. Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga ada asas legalitas atau due process of law. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Yang keempat, ada pembatasan kekuasaan. Artinya, pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ada organ-organ pemerintahan yang independen. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah. Yang keenam, ada peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak artinya mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Selanjutnya, ada yang ketujuh. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini, peradilan ini menjamin hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Yang kedelapan, ada peradilan tata negara atau Constitutional Court. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Nomor 9 ada perlindungan hak asasi manusia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Yang ke-10 ada bersifat demokratis. Demokratis Rechtsstaat. Hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Yang ke-11 ada berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. Welfare Rechtsstaat. Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Yang ke-12 ada transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum. Sebenarnya prinsip negara hukum itu ada 8. Karena kita menyambungkan prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, dapat dijumlahkan ada 12 prinsip dan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Slide selanjutnya ada pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan secara historis, negara hukum atau Rechtsstaat adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Antara demokrasi dan nomokrasi, jika dianut bersama-sama dalam suatu negara, akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan. Sebaliknya, hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa yang akan melahirkan negara hukum yang totaliter. Pada slide selanjutnya ada praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan mengkaji perdebatan para pembentuk bangsa yang selanjutnya diwujudkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia Merdeka, kita dapat melihat bahwa membentuk dan mewujudkan negara hukum Indonesia sudah menjadi komitmen para pendiri bangsa. Komitmen tersebut tetap dipertahankan dan dipertegas dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 3. Ketentuan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, pembatasan kekuasaan, serta jaminan kemerdekaan kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah dalam penyampaian katanya. Saya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.